blessed. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world. Semiotika ini merupakan ilmu yang mengkaji tanda, baik sistem tanda maupun produksi tanda. Saussure mengatakan bahwa ia membayangkan suatu ilmu yang mempelajari tanda dalam masyarakat. Di dalamnya dipelajari apa saja tanda-tanda itu dan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Konsep struktural Ferdinand de Saussure menggunakan mazhab diadik ialah serba dua, salah satunya yakni penanda petanda. Penanda adalah aspek material seperti suara, bentuk, huruf, gambar, sedangkan petanda adalah aspek mental atau konspektual yang ditunjuk oleh aspek material. Kemudian jika dianalisis surah Al-Mu'awwidhatain yaitu kata Rob itu adalah penanda, petandanya. Kata Rob ini secara etimologi berarti pemelihara, yang mana kata Rob ini biasanya sebagai salah satu nama Tuhan, karena Tuhanlah yang secara hakiki menjadi pemelihara. Yang kedua ada falako, yang berarti penanda, sedangkan pertandanya adalah falako ini berarti waktu fajar, dan falako berarti membelah. Falako adalah fenomena langit yang terjadi ketika muncul cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur, sehingga terang dan matahari mulai terbit. Selanjutnya ada syarri. Kata syarri ini adalah penanda, sedangkan petandanya yaitu berarti perbuatan jelek. Syarri ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan aturan norma, serta perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Yang selanjutnya ada kholako, yang mana kholako ini adalah penanda, sedangkan petandanya yaitu kholako ini berarti menciptakan ciptaan-ciptaan Allah seperti manusia, langit, dan bumi beserta isinya. Dan yang selanjutnya adalah gosik. Gosik berarti yaitu adalah penanda, sedangkan tandanya gosik ini berarti malam yang gelap gulita. Petanda dari kata gosik adalah waktu ketika matahari mulai terbenam dan bulan mulai terlihat. Selanjutnya ada wakoba. Wakoba di sini berarti adalah tanda, sedangkan penandanya adalah wakoba berarti terbenam. Yang dimaksud terbenam di sini adalah hilang atau tertutup oleh sesuatu hingga tidak terlihat. Yang selanjutnya ada an-nafasat. An-nafasat ini adalah tanda, sedangkan penanda dari an-nafasat berarti tukang sihir atau dukun. Ialah orang yang suka mengirimkan guna-guna kepada seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah lafadz uqoda. Lafadz uqoda ini berarti adalah tanda, sedangkan penandanya yaitu uqoda berarti ini simpul, buhul atau ikatan. Buhul di sini adalah salah satu media yang dipakai oleh dukun. Nah, selanjutnya ada hasada. Pada lafadz hasada ini berarti adalah tanda, sedangkan penandanya hasada ini berarti dengki. Hasada merupakan seseorang yang syirik, seseorang yang tidak menyukai ketika seseorang memiliki sesuatu. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ada Malik. Malik ini adalah tanda. Penandanya Malik berarti raja. Malik adalah nama Allah, yang mana Allah adalah Tuhan menguasai seluruh alam. Selanjutnya ada ilah. Ilah ini berarti menyembah. Penandanya yaitu menyembah, sedangkan ilahnya ini adalah tanda. Penandanya ilah adalah menyembah Allah. Yang selanjutnya ada Honnas. Honnas ini adalah tanda. Penandanya Honnas menurut bahasa yaitu berarti tersembunyi. Honnas adalah setan yang bersembunyi dalam hati manusia. Dan selanjutnya ada jin. Kata jin itu adalah tanda, sedangkan penanda dari kata jin adalah nama lain dari syaitan. Jin adalah makhluk Allah yang terbuat dari api dan termasuk makhluk halus yang tidak kasat mata. Dan yang terakhir itu adalah al-annas yang sebagai tanda, sedangkan penandanya yaitu menurut bahasa adalah manusia. Anas yaitu hayawanu natik atau makhluk hidup yang memiliki akal, dan yang terbesit ketika mendengar Nas atau manusia adalah makhluk hidup yang memiliki 2 kaki, 2 tangan, 2 telinga, 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut.
Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menerapkan teori dari hermeneutika Dilthey dalam surah Yusuf ayat 5. Sebelum kita beranjak kepada hal tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui kata kunci pada hermeneutika Dilthey. Jadi, dalam hermeneutika Dilthey terdapat 3 kata kunci, yaitu yang pertama, Erlebnis, yang kedua, Ausdruck, dan yang terakhir yaitu Verstehen. Erlebnis merupakan pengalaman seseorang yang membentuk jati diri seseorang. Jika kita telah mengetahui 2 hal tersebut, maka di sini yang dinamakan dengan Verstehen. Kemudian kita akan mengaitkannya pada surah Yusuf ayat 5, di mana ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Yang artinya, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar atau rencana untuk membunuhmu. Kemudian, kenapa Nabi Yakub sampai melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya? Ternyata di sini sudah jelas bahwa Nabi Yakub alaihissalam lebih mengenal karakter anak-anaknya, sehingga jika dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, maka itu sangat berbahaya bagi Nabi Yusuf. Demikian juga ketika Nabi Yusuf diajak bermain jauh oleh saudara-saudaranya, maka Nabi Yakub tidak mengizinkannya karena khawatir dengan keselamatan Nabi Yusuf. Mengapa demikian? Karena Nabi Yakub telah menemukan gelagat buruk dari saudara-saudaranya. Namun, setelah ada iktikad baik dari anak-anaknya, maka Nabi Yakub mengizinkannya. Teori semiotika Ferdinand de Saussure yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanda dan apa saja arti atau penafsiran dari tanda tersebut. Surah Al-Mu'awwizatain terdiri dari 2 surah, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Analisis tanda dalam surah Al-Mu'awwizatain yang pertama yaitu Rob adalah nama Tuhan yang secara hakiki mendidik, mengasuh, dan mengatur makhluknya. Yang kedua yaitu Falaqo, yaitu waktu fajar, yaitu fenomena langit yang terjadi ketika muncul cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur hingga sampai terang dan matahari mulai terbit. Yang ketiga yaitu Syarri, yaitu perbuatan jahat atau jelek atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Yang keempat yaitu Khalaqo, yang artinya menciptakan, yaitu ciptaan Allah seperti bumi, manusia, dan seisinya. Dan yang kelima yaitu Gosik, yang artinya yaitu malam yang gelap, waktu di malam hari. Yang keenam yaitu Waqoba, artinya terbenam, maksudnya yaitu sesuatu yang tertutup atau tidak terlihat. Yang ketujuh yaitu An-Nafasat, yaitu tukang sihir, yaitu orang yang suka mengirimkan guna-guna kepada seseorang. Yang kedelapan yaitu Uqada, yaitu simpul atau buhul atau ikatan yaitu sesuatu media yang dipakai oleh dukun. Yang kesembilan yaitu Hasada, atau yang dimaksud yaitu dengki atau seseorang yang syirik, tidak menyukai orang lain memiliki sesuatu. Yang ke-10 yaitu Malik, yaitu artinya raja atau pemilik, yang dimaksud yaitu Tuhan yang menguasai seluruh alam. Yang ke-11 yaitu Ilah, yaitu menyembah, yaitu Tuhan yang patut untuk disembah. Yang ke-12 yaitu Khannas, adalah tersembunyi, yaitu setan yang bersembunyi di balik hati manusia. Yang ke-13 yaitu Jin, adalah nama lain dari setan. Yang terakhir yaitu yang ke-14 An-Nas, adalah manusia atau makhluk hidup yang memiliki akal. Kesimpulan hermeneutika pada surah Yusuf ayat 5. Analisis Wilhelm Dilthey. Pada surah Yusuf ayat 5, analisis Wilhelm Dilthey yaitu Al-Quran surah Yusuf ditutup dengan suatu penegasan bahwa yang diceritakan di dalamnya itu benar dan mengandung pelajaran bagi orang-orang yang intelek atau yang berpikir. Dalam kisah itu kita dapat melihat cara manusia mengalami, memahami, dan merespon berbagai persoalan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Tentu saja setelah mempelajari kisah itu, kita diharapkan dapat menjadi manusia yang lebih bijaksana,
Bukankah itu tujuan kita mempelajari Al-Quran, dan bukankah itu pula tujuan kita mempelajari filsafat semacam hermeneutika ini, yaitu untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana, yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan ulul albab. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.